warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamiliah dari MTS MI Cidangyang di channel Kurdis dan Tajwid Simple. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Kabar teman-teman semuanya? Atau kabar rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membahas hukum tajwid yaitu mad tamkin. Seperti biasa, kita harus tahu dulu pengertiannya. Mad itu apa? Nah, mad secara bahasa itu panjang, tamkin secara bahasa yaitu penetapan, pemantapan, dan penguatan. Sedangkan keterangannya untuk mad tamkin itu adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Ya pertama berharkat hidup dan bertasydid, dan ya yang kedua itu berharkat sukun atau mati. Itu keterangannya. Bagaimana cara membaca mad tamkin? Nah, cara membaca mad tamkin itu yaitu dengan cara menekan dan menahan huruf ya yang bertasydid selama 2 harkat. Nah, setelah itu baru dipanjangkan. Kalau misalkan ke depannya hukumnya mad tobe'i, berarti 2 harkat. Kalau ke depannya hukumnya mad adli sukun, berarti boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harkat. Yang penting cara menekan ya yang bertasydid itu harus 2 harkat. Ya, dimantapkan suara ya yang bertasydidnya itu dengan cara ditekan dan ditahan selama 2 harkat. Oke. Supaya lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya ada 5. Nah, yang ke-1 an-nabiyyin. Nah, ya-nya itu ditekan, ditahan selama 2 harkat. Nah, kedepannya kan hukumnya mad adli sukun, panjangin, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, huyitum. Nah, khusus untuk huyitum, dalam keadaan wasol atau wakof itu tetap 2 harkat. Karena di situ hukumnya mad tobe'i. Ya. Kalau contoh yang pertama tadi, dalam keadaan wasol 2 harkat, kalau dalam keadaan wakof itu boleh 2, boleh 4, atau 6 harkat. Ya, sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Rabbaniyin. Nah, huruf ya-nya ditahan, ditekan, ya bertasydidnya selama 2 harkat. Setelah itu dipanjangkan karena di situ hukum kalau misalkan diwasolkan, dia hukumnya mad tobe'i. Cukup 2 harkat. Tapi kalau misalkan wakof berhenti, berarti kalian membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena kedepannya itu hukumnya mad arid li sukun. Ya. Terus masuk ke contoh yang keempat. Ummiyin. Nah, ya bertasydidnya itu ditahan, dimantapkan suara ya bertasydidnya selama 2 harkat. Setelah itu panjangkan. Kalau dalam keadaan wasol dibaca panjangnya boleh hanya 2 harkat ya, karena hukumnya mad tobe'i. Kalau misalkan kalian wakof, hukumnya menjadi mad adli sukun, berarti boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Itu contoh yang keempat. Sekarang contoh yang kelima. Illiyin. Ulangi lagi. Illiyin. Nah, ya yang bertasydidnya itu harus dimantapkan bunyinya, ditahan dan ditekan selama 2 harkat. Setelah itu panjangkan. Kalau diwasolkan berarti 2 harkat, kalau diwakofkan berarti boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Ya. Jadi contoh yang pertama, ketiga, keempat, dan kelima itu sama. Wasol dibacanya 2 harkat, kalau wakof boleh 2, boleh 4, dan boleh 6 harkat. Pengecualian untuk contoh nomor 2. Huyitum. Nah, wasol wakof dia tetap 2 harkat. Ya. Nah, itu hukum mad tamkin.
Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Gimana caranya? Kalau misalkan supaya kita nggak lupa lagi nih sama hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, caranya kalau kita sedang ngaji Al-Quran, diterapkan saat kita ngaji. Karena apa? Karena kalau kita ngaji Al-Quran memakai tajwid, itu hukumnya fardu ain. Yang namanya fardu ain berarti harus, nggak bisa diwakili sama orang lain. Berarti kita ngaji Al-Qurannya wajib memakai ilmu tajwid. Ya, makanya kita bareng-bareng belajar ilmu tajwid secara simpel, sedikit-sedikit ya, sambil difahami dan sambil diterapkan ya. Perhatikan untuk keterangan atau keterangan secara istilahnya. Nah, itu supaya kita bisa nyari contoh-contoh yang lainnya dari Al-Quran atau juz amma. Jadi tidak terpatok sama contoh yang saya kasih. Dan kita tahu keterangannya, hafal keterangannya, kita nanti bisa nyari selain kalimat yang saya berikan tadi. Banyak di Al-Quran dan juz amma, teman-teman bisa cari sendiri. Yang penting keterangannya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.